32 hari menuju kiamat, ada si Mikyeon, gadis seksi bercelana pendek, yang selalu genit mendekati karakter utama kita, seorang koki miskin yatim piatu yang tidak punya kemampuan bersosialisasi. Rupanya dia penasaran, apakah pemuda ini punya jendela status legendaris yang ramai dibicarakan orang-orang. Si koki hanya tertawa dan menyebutnya terlalu naif karena hal konyol begitu mana mungkin ada di dunia nyata. Tapi itu jelas bohong, karena dia punya satu kemampuan yang sangat luar biasa. Gerbang dimensi pribadi, sebuah portal di kamarnya, yang terhubung ke dunia game tempat dia menjadi pemain nomor 1. Saat internet heboh membahas ancaman asteroid, dia sadar bencana itu pasti terjadi meskipun semua orang menganggap remeh risikonya. Jangan harap ada bantuan pemerintah. Begitu mendapat portal itu, dia langsung bersiap menyelamatkan diri. Berbekal tas dan sedikit makanan, dia melompat masuk ke dunia fantasi yang persis seperti bayangannya. Tanpa sinyal ponsel, dia menandai hari pertamanya dengan pena. Portal ini terbukti 100% aman, jadi persiapannya harus dimulai sekarang. Asteroid yang akan datang membawa berbagai wabah mematikan, termasuk virus misterius yang sanggup menghancurkan seluruh logam di bumi. Manusia yang terinfeksi akan berubah menjadi zombie, menyeret peradaban kembali ke zaman batu hanya dalam hitungan hari. Setelah 6 bulan, wabah baru mereda, memaksa sisa manusia bergerak cepat untuk membangun kembali kehidupan. Kalau soal populasi sih saya siap bantu, tapi tenang, karakter kita punya portal aman yang kebal dari virus bumi. Dia langsung menghabiskan tabungannya untuk membeli perbekalan, senjata, panel surya, hingga makanan dalam jumlah besar. Tokonya kini sudah tutup, dan si gadis berbaju biru itu tentu saja langsung cemberut sedih. Dia curiga si koki punya jendela status untuk meraup banyak uang, entah dari mana dia tahu, tapi sebaiknya kita jaga jarak dari orang aneh ini. Tapi melihat wajah manisnya saat pamit pergi semalam bersamanya, mungkin tidak terlalu buruk. Memandangi kepergiannya, si koki tahu dia bisa dengan mudah mendapatkan gadis seksi itu jika dia mau. Pilihan yang sulit memang, tapi bertahan hidup dan menyelamatkan diri jelas jauh lebih penting saat ini. Begitu masuk ke portal, dia langsung melatih kemampuan memanahnya, karena di dunia ini status hanya bisa ditingkatkan lewat latihan keras dan berburu secara manual. Mirip metode roleplay, dia menarik busur, melepaskan anak panah, dan melesat tepat sasaran seperti di dalam game. Dia merasa sehebat Legolas, tapi sayang sekali untuk sekarang, dia hanya sanggup memanah 5 kali sehari. Maklum saja, tangannya masih terlalu lembut. Langkah selanjutnya adalah menguji kemampuan berburu, membangun markas perlindungan, dan mengumpulkan beberapa buah Sun Apples sebagai langkah awal. Saat mencari jejak, dia menemukan kotoran aneh di tanah yang dipastikan milik seekor goblin liar yang berkeliaran sendirian. Entah bagaimana, dia nekat melacak monster itu menggunakan jejak kotoran tadi. Di tengah kegelapan malam, target goblin Toa akhirnya terlihat. Goblin yang bisa bertahan hidup sampai 15 tahun itu sangat langka, menjadikannya lawan level 1 yang sempurna bagi pemula. Si tangan lembut langsung membidik dan menembak lengan lawan, namun si goblin tua membalas dengan lemparan batu ke tangannya. Pedang scimitar langsung ditarik, dan hutan tiba-tiba berubah jadi arena tawuran senjata tajam yang brutal. Sialnya koki kita terkena tusukan di kaki, tapi dia mengabaikan rasa sakit lalu menerjang goblin itu hingga tersungkur. Satu tebasan hampir saja mengakhiri pertarungan, namun si monster hijau tua itu berhasil menahannya. Si goblin sempat mengoceh tak jelas sebelum akhirnya tewas mengenaskan di tempat. Tapi tunggu, kenapa posisinya malah menunggangi goblin begitu? Untungnya si hijau menjatuhkan herba untuk ramuan penyembul. Namun perhatiannya teralih saat melihat bangkai ikan trout merah. Itu adalah tanda wilayah kekuasaan monster Owlbear, dan lihat siapa yang baru saja menampakkan diri. Kiamat bahkan belum dimulai, tapi dia sudah terancam tamat. Untungnya dia tidak panik, karena sudah hafal semua pola serangannya. Karena si burung hantu raksasa hanya ingin melindungi makanannya, dia bersiap menghindar lalu berteriak memancing kemarahan makhluk buruk rupa itu. Cakar monster menebas cepat, namun dia melesat menghindar ala Levi Ackerman, lalu memanjat lengan makhluk besar tersebut. Dia memanfaatkan senter miliknya sebagai bom cahaya darurat demi membutakan mata malam si burung hantu. Boom, pagi harinya dia sudah kembali selamat di kamarnya sendiri. Meskipun kelelahan, dia berhasil membawa pulang buah Sun Apples melewati portal itu, namun tak lama kemudian, dia kembali berpapasan dengan si manis Mikyeon. Bahkan saat dia sedang asyik makan mie instan, gadis itu langsung datang menghampiri untuk mengajaknya mengobrol. Tingkah lakunya yang kelewat manja ini mencurigakan. Dia jelas sedang berusaha mengorek informasi rahasia tentang jendela statusnya.
Tetapi si Koki tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa demi menghindari risiko berbahaya hanya karena terpikat kecantikan gadis itu. Membocorkan kemampuan jendela status sama saja dengan menyerahkan kelemahannya sendiri kepada orang lain. Godaannya luar biasa besar, tapi di tengah kiamat ini, sama saja menyodorkan diri untuk dimakan. Tapi diserang gadis cantik seperti dia, memang maunya kan? Jadi usai berbohong padanya, Kang kembali mengumpulkan pasokan. Barang belanjaannya akhirnya tiba. Jadi setelah menyisihkan barang tak berguna, dia memakai perlengkapan lengkap demi misi tersisa. Menemukan lokasi aman untuk membangun markas rahasia di dalam portal. Dia teringat sempat melihat area mencurigakan saat berburu sebelumnya dan memutuskan menyelidikinya langsung. Saat mengintip lewat teropong bidik, dia mendeteksi jejak kaki kobold dan langsung bersemangat menyusun rencana perbutan. Dia bersiap membakar pintu masuk gua, namun tepat sebelum menyalakan api, dua kobold mendadak muncul menghalanginya. Tanpa buang waktu, sang protagonis mengayunkan kapaknya dan menebas kedua kepala monster itu sekaligus. Berkat aksi cepat itu, dia berhasil naik level dan mendapatkan tambahan 4 poin stat. Setelah beres, karakter utama kita menyulut api hingga asapnya membangunkan para kobold lain yang sedang tertidur lelap. Rencananya adalah membuat mereka bingung lalu menghabisi semuanya saat keluar gua, dan kobold pertama langsung tumbang seketika. 3 kobold tersisa mencoba menyerang balik, namun mereka pun dengan mudah dihabisi tanpa perlawanan berarti. Begitu urusan kobold selesai, Kang langsung mengecek jendela statusnya. Ayo kita intip seberapa kuat dia sekarang. Level 1, 14 poin, 8 darah, 10 kekuatan, 7 kelincahan, 8 ketangkasan, 5 persepsi, dan saat ini dia sedang mengalami kelelahan ekstrem. Karakter utama berpikir meski tidak mendapat poin status saat naik level, dia akan segera membuka fitur sistem baru jika terus meningkatkan levelnya. Paling penting, misi terakhirnya akhirnya selesai, dan kini dia memiliki tempat aman untuk dijadikan markas baru. Tapi tentu saja gua itu harus dibersihkan dulu, hingga keesokan harinya si protagonis tampak kelelahan akibat kerja bakti sendirian. Dia kemudian memutuskan untuk menguji khasiat salep buatannya dari bahan sisa berburu goblin kemarin. Sembari mengoleskan salep, dia merenungkan taruhannya menaikkan status dan mendapat ide brilian yang masih dirahasiakan dari kita. Berikutnya, kita melihatnya bersiap membangun markas di area gua yang telah dia bersihkan kemarin. Tepat saat dia sedang mengangkut beberapa kotak ke arah portal, Mikyong tiba-tiba muncul menyapa dengan ramah. Gadis itu mengajaknya potong rambut di salon miliknya, dan dia pun setuju untuk ikut ke sana. Sambil merapikan rambutnya, Mikyong bercerita bagaimana dia tahu kalau jendela status itu berkaitan dengan bertahan hidup. Semua orang yang bangkit mengaku pernah memainkannya sekali, dan Kang yang berpura-pura terkejut bertanya dari mana dia tahu semua itu. Di saat itulah, seorang pria pirang penuh tato muncul, yang rupanya merupakan informan andalan Mikyong. Pria ini bernama Won Hak, dan dia pernah bertengkar dengan Kang dulu, lalu mengaku datang hanya untuk memberitahu beberapa informasi. Dia berkata sedang memburu seseorang bersama kelompoknya, dan target mereka memiliki nama samaran Kimbap Sol. Mendengar nama itu disebut, si protagonis langsung sadar bahwa dialah yang sedang mereka incar sekarang. Owen terus mendesak Mikyong bergabung sambil mencengkeram tangannya. Lah, si abang jago cari masalah. Untungnya Kang langsung menyela mereka. Owen sempat berbalik untuk protes, namun karakter utama kita keburu melepaskan aura membunuhnya dan menyuruhnya pergi secara halus agar tidak dipermalukan lagi seperti waktu itu. Si pirang gemetaran di tempat lalu buru-buru pergi, membuat Mikyong bernapas lega sementara Kang langsung meminta nomor teleponnya. Padahal Owen tadinya ingin sekali membuat keributan di sana. Kembali ke rumah dengan gaya rambut barunya, sang karakter utama memeriksa apa saja yang dibicarakan netizen tentang dirinya. Sesuai dugaan, banyak orang menghujatnya habis-habisan dan menuduhnya telah menghapus semua video lalu kabur seperti pengecut. Padahal dia menghapus semuanya jauh sebelum game ini menjadi kenyataan karena merasa frustrasi saja. Namun netizen malah mengira dia sengaja menyembunyikan semua informasi penting itu demi keuntungan pribadi. Setelah melihat 1% kebaikan dari media sosial itu, dia merasa jijik lalu pergi menambang di guanya. Berbekal ilmu dari game Minecraft, dia merenovasi seluruh markasnya hingga saat menunggu semen kering. Sesosok tengkorak aneh meledak dahsyat di depannya. Si protagonis langsung terbangun kaget setelah ledakan itu, menyadari dirinya baru saja lolos dari maut. Saat memeriksa jendela status, dia terkejut melihat levelnya naik karena sistem menganggap monster tengkorak tadi berhasil dikalahkan.
Dia segera membuka portal untuk pulang demi mengobati luka-lukanya dan beristirahat total. Beberapa waktu kemudian, karena merasa perlu meningkatkan persepsinya, dia bertekad mencari beberapa barang berguna lainnya. Dia teringat peristiwa sebelum kiamat yang bisa memberinya keberuntungan mendapatkan item berharga, yaitu penemuan jasad Ark di gunung. Kang sadar harus cepat bersiap demi menghadapi kekacauan ini, tapi dia malah bertemu kembali dengan Mikyong yang membawa kabar paling mengejutkan. Mikyong ternyata telah bangkit. Sama sekali tidak mengejutkan, Kang malah pura-pura bodoh dan mengaku belum bangkit karena iri. Setelah berterima kasih atas kejujurannya dan semua info yang dibagikan, karakter utama kita pun pamit pergi. Setibanya di rumah, dia menyewa mobil dan membeli drone pelacak sebelum tidur. Keesokan harinya, persiapan berburu out pun dimulai. Semua barang masuk ke mobil sewaan, dan dia pun langsung berangkat ke gunung. Pencarian dimulai begitu dia tiba, namun kabut tebal dan hujan membuat jarak pandang menjadi sangat kacau. Saat hampir menyerah, raungan mengerikan terdengar dari belakang. Seekor orc merah pembawa skill berharga kini berdiri di depannya. Pertarungan dimulai. Kang langsung menyalakan flare dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatian monster itu. Begitu si monster menyerang flare, Kang membuka portal di depannya, menyelinap ke bawah tubuh lawan, lalu melempar sebuah flashbang. Sebelum orc itu sempat sadar, karakter utama kita sudah menghujani tubuhnya dengan tusukan pisau pengupas jeruk berkali-kali. Lawan mencoba membalas dengan pukulan, tapi Kang merunduk gesit dan langsung menusuk pergelangan kaki si monster. Orc itu langsung berlutut kesakitan, tanpa memberi ampun. Kang mengeluarkan bom dan langsung menjejalkannya ke dalam mulut monster itu. Dan BOOM, ledakan keras terjadi, tapi sebelum Kang sempat bersenang-senang, hantaman keras di dada mendarat dan membuatnya terpental jauh. Monster yang terbakar itu mendekat perlahan. Kang hanya bisa pasrah dan berpikir hidupnya akan berakhir di sini. Untungnya cerita tidak berakhir konyol, si orc mendadak tumbang. Kang langsung naik level, mendapat 10 poin dan memperoleh skill Survival Instincts. Saat bangkit untuk memeriksa rampasan, pergelangan tangannya bersinar, dan dia mendapatkan jam tangan penambah 2 poin persepsi. Setelah mendapatkan semua buruan, Kang mulai bingung memikirkan nasib jasad monster tersebut. Dalam alur game, pemerintah biasanya menutupi kejadian ini, tapi dia ragu apakah membiarkannya adalah keputusan terbaik. Jika dibiarkan begitu saja, jasad ini bisa bangkit menjadi tengkorak hidup dan mencelakai orang lain. Usai berpikir sejenak, dia memutuskan mengubur jasad tersebut di dalam portal. Di tengah kepayahan menggali, skill barunya mendadak aktif. Survival Instincts mendadak aktif di tengah kelelahan, memicu insting tempur, pemulihan stamina, regenerasi darah, serta indera persepsi. Sayangnya, begitu efeknya habis, Kang langsung lumpuh tak berdaya. Berkat skill tersebut, penguburan orc selesai lebih cepat dan dia pun bisa langsung pulang. Esoknya, pesanan senjata Kang akhirnya tiba bersamaan dengan kedatangan Mikyong yang mengajaknya makan bersama. Saat ditanya maksud kedatangannya, Mikyong mengaku hanya ingin bertukar beberapa informasi penting dengannya. Apalagi pada pertemuan sebelumnya, Kang sempat berkata ingin mulai mempelajari gaya hidup penyintas. Usai makan, Kang menunjukkan komunitas game kepada Mikyong untuk menjelaskan dasarnya tanpa membocorkan status kebangkitannya sendiri. Selesai mencatat semua poin penting, Mikyong bercerita bahwa dia menolak bergabung dengan kelompok hack karena lebih memilih membentuk tim bersama Kang. Mendengar itu, dia pun termenung. Targetnya adalah mencapai level 10 sebelum tutorial dimulai demi membuka toko sistem. Masalahnya, level monster akan selalu mengikuti level pemain. Jadi, jika ada orang yang nekat ikut dengannya, mereka hanya akan mati konyol tanpa bisa melawan. Saat dia menolak dengan alasan Mikyong bisa berubah menjadi zombie, Mikyong tersenyum tenang lalu membocorkan rahasia bahwa kekuatannya adalah teleportasi. Dia pun berharap, meski tidak bisa satu tim, setidaknya mereka tetap bisa bekerja sama sebagai sekutu. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Kang sibuk memasang pagar kawat berduri di depan pintu masuk markasnya. Sadar bahwa tirai biasa tidak akan mampu menahan hawa dingin, dia memutuskan pergi ke toko kayu untuk memesan pintu kokoh. Dalam perjalanan pulang sembari mencatat tempat-tempat yang layak dijarah saat kiamat nanti, dia mendadak berpapasan dengan teman lamanya. Pria ini bernama Oh Yung Jun, seorang pemilik tim yang cemas setengah mati karena merasa kiamat sudah di depan mata. Salah satu anggotanya sempat menceritakan tentang jendela status yang langsung dia percayai setelah melihat orang itu melayang di hadapannya. Karakter utama kita mengaku belum bangkit dan Oh Yung Jun pun mengatakan hal yang sama.
Dia menambahkan bahwa anggota game tadi berniat pergi ke stasiun televisi demi mencari ketenaran dengan kekuatan barunya. Mendengar hal itu, Kang sadar bahwa keberadaan para awak net akan segera diketahui oleh publik. Ditambah lagi, temannya itu juga membocorkan kabar mengerikan tentang aksi tembak menembak yang baru saja terjadi di Yeouido. Bukan cuma itu, semua berita tentang kejadian itu dihapus dan areanya langsung ditutup ketat oleh tentara. Begitu Hyung Jun selesai bercerita, Kang langsung pamit pulang dengan alasan ada urusan mendesak. Sesampainya di rumah, dia mulai menyusun semua informasi. Sensor berita ketat sehari setelah insiden out itu jelas sangat mencurigakan. Semuanya berjalan terlalu mirip dengan alur game, apalagi setelah dia mencoba mengubah skenario tersebut. Dia yakin ada sosok di balik pemerintah yang juga punya informasi akurat tentang game ini. Saat memikirkan tersangka utamanya, Kang mencurigai sang pembuat game Survivor Life atau salah satu dari 3 teman veteran yang dulu bermain bersamanya. Karena mustahil mencari tahu siapa yang bersekongkol dengan pemerintah, dia memilih mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. 2 hari kemudian, tempat persembunyian Kang sudah beres dan terlihat seperti bunker sungguhan. Karena semuanya sudah siap, dia mulai menerbangkan drone barunya untuk memantau situasi sekitar. Tak jauh dari tempatnya melarikan diri dari Owl Bear, kuburan goblin yang dia gali ternyata sudah dibongkar, lengkap dengan banyak jejak kaki mencurigakan di sekitarnya. Ini pertanda buruk tempat persembunyiannya, ternyata sudah tidak aman lagi. Setelah memanggil pulang drone-nya, dia segera bersiap untuk menyelidiki langsung beberapa lokasi demi mendapat petunjuk jelas. Baru saja mau melangkah pergi, tiba-tiba sensor gerak di pagar pengamannya berbunyi. Saat diperiksa, dia menemukan jejak segerombolan goblin dan langsung memutuskan untuk membuntuti mereka. Begitu menemukan mereka yang sedang berebut makanan, Kang memanfaatkan kelengahan itu dan langsung menghantam kepala si pemimpin. Belum sempat kawanan goblin itu sadar, satu lagi sudah terkena tusukan tepat di dahi. Sisa goblin langsung menyerbu, tapi Kang mencabut kapaknya dan menebas 2 musuh lagi. Serangan sumpit beracun mereka pun gagal menembus helm dan rompi pelindungnya. Sadar serangan mereka tidak mempan, mereka mulai mengepung Kang, tapi dia langsung melempar flashbang ke tanah saat mereka mendekat. Selagi keempatnya buta karena cahaya, Kang menebas mereka sekaligus hingga mendapatkan 16 poin dan naik ke level 4. Insting bertahan hidupnya kembali memaksa untuk menggali kubur darurat bagi jasad-jasad itu saat memeriksa barang rampasan. Dia mengamankan beberapa ramuan penyembuh dan menemukan seekor katak penghasil racun lumpur di tubuh si pemimpin goblin. Katak beracun ini sangat berguna, dia bisa melumuri senjatanya sekaligus melatih kekebalan tubuhnya sendiri terhadap racun. Katak itu dia beri nama Jajo dan sistem langsung mencatatnya sebagai hewan peliharaan resmi sang protagonis. Saat menjelajah lebih jauh, Kang menemukan sumber air bersih dekat bunkarnya yang tidak tertangkap oleh kamera drone. Di sekitar situ, dia juga menemukan tanaman liar yang bisa diolah menjadi salep penyembuh. Besoknya, kita melihat Kang memberi makan Jajo di rumah karena suhunya lebih cocok. Setelah berhasil mengamankan beberapa botol racun lumpur, Kang sadar dia membuat terlalu banyak salep obat, jadi dia membawakan sebagian untuk Hyung Jun. Di sana, dia bertanya kenapa tempat gum tampak sepi. Hyung Jun menjelaskan kalau orang dari stasiun TV sempat membocorkan rahasia kepada para anggota game sebelum dia pergi. Akibatnya, mereka semua sepakat menjadikan game ini sebagai markas pertahanan bersama. Kang langsung memperingatkannya sebab panduan game menegaskan bahwa kelompok berisi lebih dari 6 orang justru akan memancing monster berdatangan. Hyung Jun tahu risiko itu, tapi dia tidak bisa menelantarkan murid-muridnya begitu saja dan balik menanyakan rencana Kang. Kang beralasan masih berpikir. Hyung Jun pun menawarinya bergabung karena mengira dia lemah. Waduh, dia salah menilai orang ya penonton. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari luar. Kang mengintip lewat jendela dan melihat Mi-hyun sudah terkapar di tanah. Gadis itu perlahan siuman dengan linglung, sementara kedua pria di dekatnya tampak sangat cemas. Saat Kang bertanya apa yang terjadi, Mi-hyun mengaku hanya ingat ada seseorang yang menyerangnya secara tiba-tiba. Hyung Jun yang emosi langsung berlari keluar untuk mencari tahu siapa pelakunya. Cemas dengan situasi ini, Kang mendesak Mi-hyun tentang sosok penyerang itu, namun Mi-hyun menggeleng dan merasa matanya mendadak ditutup paksa. Kang memperingatkan agar Mi-hyun segera menggunakan skill teleportasi jika bahaya mendekat, lalu berjanji akan memberinya alat pertahanan diri nanti. Di dunia manapun, selalu ada troll yang menyusup, apalagi di dalam game Survivor Life. Kondisinya jauh lebih parah, karena pihak pengembang game selalu tutup mata.
Sikap abai ini, ditambah kesulitan game yang gila, membuat game tersebut hancur total dalam waktu 1 tahun saja. Alasan utama, mengapa hanya tersisa 4 pemain aktif, adalah karena mereka bahu-membahu memburu seluruh troll yang tersisa. Dan gawatnya penonton para troll pengacau ini, sepertinya sudah mulai beraksi di dunia nyata. Demi bersiap menghadapi ancaman baru ini, kita diperlihatkan latihan tempur intensif Kang, selama 13 hari ke depan. Menjelang pertempuran terakhir, karakter utama kita masih bingung memilih senjata tempur utamanya. Pilihan paling ideal adalah senjata tumpun demi menghancurkan spora di kepala mereka. Makanya dia berniat membelinya begitu toko sistem terbuka walau dia ragu apakah senjata itu akan efektif jika digunakan untuk bertarung melawan sesama manusia. Saat sedang memutar otak, terdengar teriakan kencang. Ada suara terluka dekat bunker, dan saat dihampiri, dia menemukan seekor serigala raksasa terkapar sekarat di tanah. Dia bingung apakah serigala itu tersesat atau kalah bertarung. Namun saat mendekat untuk memeriksa lukanya, tiba-tiba seekor anak serigala menyeruduk punggungnya hingga tersungkur. Melihat itu, Kang sadar kalau serigala sekarat ini pasti induk dari anak tersebut. Dia pun mulai menggali lubang sambil terus memutar otak mencari jalan keluar. Sebab jika jasad monster dibiarkan begitu saja, tubuhnya akan berubah menjadi tengkorak atau mengundang monster pemangsa lain berdatangan ke sini. Kejadian ini mendadak mengingatkannya pada hewan peliharaannya dulu, sekaligus rasa hampa saat kehilangan orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengadopsi anak serigala itu, berjanji akan merawatnya dengan baik hingga tumbuh besar dan mengizinkannya berkunjung ke makam sang induk kapanpun dia mau. Namun sebagai imbalannya, dia meminta anak serigala itu membantunya nanti. Sambil menyodorkan sepotong daging segar, dia menawarinya ikut dan langsung disetujui dengan gembira. Anak serigala menggemaskan itu diberi nama Dingo lalu resmi terdaftar di sistem. Tak butuh waktu lama bagi Kang untuk mulai melatih Dingo. Dan ternyata dia luar biasa cerdas, peliharaan impian banget. Dingo mematuhi semua perintah dengan sangat sempurna, membuat Kang kegirangan sebelum ponselnya mendadak berdering kencang. Ternyata telepon dari Hyung Jun, yang menyuruhnya segera mencari kata kunci levitasi di internet. Benar saja, dia menemukan berita tentang pria yang bisa melayan dan mengeklaim dirinya sebagai manusia super pertama di dunia. Pria misterius itu juga memperingatkan tentang datangnya kiamat monster serta wabah zombie dalam waktu dekat. Tentu saja di kolom komentar, mayoritas netizen menganggap semua ini omong kosong belaka. Namun di komunitas para awaknet, mereka justru mengamuk karena rahasia dunia ini dibongkar begitu saja. Sadar waktu semakin sempit, Kang tidak boleh menyia-nyiakan sisa hari yang tenang ini. Dia langsung mengajak Dingo menjelajah demi mempersiapkan diri menghadapi ancaman besar berikutnya yang sudah di depan mata, yaitu insiden mengerikan bersama para hobgoblin. Untuk itu, dia harus melatih kemampuan melacak Dingo agar bisa mengendus keberadaan para goblin. Sekaligus melihat bagaimana insting bertarungnya. Namun di tengah jalan, Dingo mendadak mengeluh kesakitan setelah memakan sebatang tanaman liar. Ternyata itu tanaman lada hitam, sebuah temuan berharga yang membuat Kang berjanji akan memberinya hadiah lezat nanti. Usai menangkap beberapa ekor ikan, mereka pun pulang dan keesokan harinya, restoran milik Kang sudah ludes dijarah orang. Ya, di tengah kekacauan kiamat seperti ini, penjarahan toko memang sudah jadi hal yang biasa demi bertahan hidup. Saat sedang meratapi restorannya, mendadak rekan lamanya Hyung Jun muncul di hadapannya. Dia berkomentar kalau semua orang berpikiran sama, bahkan dia sendiri sudah mengosongkan tempat game miliknya kemarin. Ketika ditanya tujuannya datang ke sana, Hyung Jun malah menyentil dahikan dengan keras sambil mengeluh kesal karena temannya itu mendadak menghilang tanpa kabar dan tidak bisa dihubungi lagi. Tak terima majikannya disentit, Dingo langsung pasang badan dan menggeram galak. Hyung Jun pun langsung terkejut dan heran sejak kapan temannya ini memelihara husky yang sangat menggemaskan, sebelum akhirnya Kang kembali mendesaknya menanyakan alasan kedatangan mendadak tersebut. Hyung Jun mengaku tulus mengkhawatirkannya, terutama setelah dia mengetahui dalam penyerangan Mihyun. Dia mengungkapkan bahwa kelompok Kim Chul Jon adalah pelaku utamanya, dan di dalam kelompok penjahat itu juga bergabung si bajingan licik bernama Won Hak. Kelompok berbahaya itu kabarnya memiliki markas rahasia di kaki gunung yang tidak jauh dari sini. Saat ditanya bagaimana cara mendapatkan info itu, Hyung Jun mengaku bertanya langsung kepada Han Jin Song, pria yang melayang di televisi kemarin. Jin Song rupanya sempat bertemu langsung dengan kelompok Kim Chul Jon tersebut. Tapi karena isi anggotanya orang-orang aneh dan mencurigakan, dia langsung menolak mentah-mentah tawaran bergabung.
Ditambah fakta bahwa beberapa wanita dari Gin mulai pergi karena dipanggil kelompok awak Knan, Hyung Jun makin yakin mereka dalang di balik serangan itu. Menyedihkannya lagi, kelompok yang dia bentuk bersama para anggota Gen kini tersisa 4 orang saja. Kang jelas terkejut setengah mati. Padahal baru beberapa hari lalu anggotanya masih sekitar 20 orang. Namun dengan hanya 2 orang awak Knan di sana, wajar saja jika yang lain mencari tempat bernaung yang lebih aman. Dia tidak menyalahkan, mereka semua orang hanya ingin bertahan hidup, persis seperti dirinya yang harus melindungi putrinya. Tiba-tiba obrolan hangat mereka terputus oleh suara alarm darurat dari ponsel milik Kang. Wajahnya langsung menegang pucat, lalu dia buru-buru meminta Hyung Jun untuk menjaga Dingo sebentar. Sementara di tempat lain In Hak sedang memaksa Miyun turun dari tempat persembunyiannya. Perempuan itu berteriak menolak bergabung, tapi dia terus dikejar. Pria itu menyuruhnya berpikir ulang, sementara 2 orang lainnya memilih memakai cara kasar. Kim Chol Jun menyuruhnya turun selagi dia masih bersikap baik. Dan Ma Dong-il mengejek bahwa tak ada yang akan mendengar teriakannya. Sial bagi mereka, si karakter utama ternyata sudah bersembunyi di sana. Kang bersiap lalu melempar batu tepat ke bahu Kim Chol Jun sampai tongkat pemukulnya terlepas. Saat yang lain kebingungan mencari pelaku, si karakter utama langsung muncul dan menghantam rahang In Hyuk dengan keras. Tanpa buang waktu, Kang menghindari serangan musuh terakhir dan membenturkannya ke dinding. Begitu dia berbalik untuk memeriksa keadaan Miyun, gadis itu berteriak memperingatkan serangan dari belakang. Serangan itu meleset tipis, tapi masih merusak pelindung kepala milik Kang. Keadaan makin gawat saat 2 musuh tadi bangkit dan In Hyuk mulai mengeluarkan kekuatan listriknya. Kang mulai terdesak, namun tepat sebelum In Hyuk melepaskan listriknya, Dingo tiba-tiba muncul dan langsung menggigit lengannya. Hong Jun kemudian datang sambil menelepon polisi, memaksa ketiga penjahat itu mundur. Saat Hong Jun hendak bertanya, Mi Kyung tiba-tiba berteleportasi dengan wajah sangat khawatir. Melihat kecemasan kedua sahabatnya, dia teringat dengan rekan-rekan di Gin Survivor Life. Sambil menenangkan diri, dia meminta Hong Jun menerima Mi Kyung, karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Usai berpamitan, Kang kembali ke rumah untuk melanjutkan pembangunan bunkernya sambil terus memikirkan teman-temannya. Meski ingin mempercayai mereka dan menceritakan kekuatannya, hal itu jelas tidak mungkin dia lakukan. Kemampuannya dirancang untuk bertahan hidup sendirian, dia harus terus naik level dan memperkuat diri seperti saat melawan geng gunung kemarin. Begitu sistem pemanas terpasang, pembangunan bunker ini akhirnya hampir selesai sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, siaran berita mulai menayangkan laporan tentang asteroid yang akan memicu kiamat. Berita itu menjelaskan bahwa gravitasi Jupiter memecah asteroid raksasa itu menjadi 2 bagian. Kang teringat bahwa dalam game, pecahan kecil asteroid akan jatuh ke laut terlebih dahulu dan membawa wabah zombie ke pelabuhan Gamcheon. Memantau reaksi komunitas para awak Knan, dia menemukan sebuah unggahan dari sosok yang sangat familiar. Midriam adalah nama pengguna pemain terkenal yang ramah dan sering bermain bersama kelompok veteran. Pemain ini mencari 4 veteran lainnya dan mengaku telah membangun bunker berisi persediaan 3 tahun untuk 5 orang. Untuk saat ini, Kang memilih menyimpannya saja. Dia tidak berniat menghubungi duluan, tapi tetap waspada jika ada veteran lain yang mulai bergerak. Kembali ke bunker, peningkatan terakhir akhirnya selesai dikerjakan secara sempurna. Merasa sangat puas dengan hasil kerja kerasnya, Kang bersiap untuk beristirahat. Namun gonggongan Dingo tiba-tiba memecah keheningan. Ada apa ini? Saat dia bergegas keluar untuk melihatnya, barulah kita tahu alasannya. Sekawanan serigala bertaring tajam sudah mengepung area depan bunker. Dari reaksi Dingo, Kang menyadari monster-monster ini adalah pembunuh induknya. Sialnya, dia tidak punya peluang menang jika bertarung langsung saat ini. Dan jika dia nekat masuk untuk mengambil senjata, dia akan langsung diterkam. Satu-satunya jalan keluar hanyalah memaksa kawanan monster itu mundur perlahan. Hal itu sangat mungkin karena mereka sangat waspada dan selalu patuh pada si Alpha. Jika Kang berhasil menakutinya, kawanan itu pasti ikut kabur. Untungnya, serigala sangat lemah terhadap bau tajam dan Kang kebetulan membawa semprotan merica. Meski tidak mematikan, setidaknya cairan merica itu bisa mengusir mereka menjauh dari bunker. Masalahnya, jika monster itu nekat maju, Kang tidak punya jalan kabur. Beruntung, dia mendapat sebuah ide. Dia melempar pisaunya ke arah si Alpha, memicu amarah monster itu hingga melompat menyerangnya. Tepat sebelum rekaman mendarat, si Alpha malah menabrak portal yang sengaja dibuka oleh Kang.
Segera setelah portal ditutup, dia menggunakan semprotan mereka untuk membuat monster itu kebingungan. Karena Kang Pantang memberi ampun pada musuh yang lengah, dia langsung menusuk mata si Alpha dengan alat pengupas jeruknya. Setelah serangan telak itu, si Alpha langsung kabur diikuti seluruh kawanannya. Dingo langsung mengendus manja ke arah majikannya, yang terduduk lemas karena lega bisa selamat. Sambil mengelus bulunya, dia berjanji akan membalaskan dendam induk Dingo. Beberapa waktu kemudian, Kang berjalan pulang sambil melamun di sepanjang jalan. Hingga dia berpapasan dengan Hyun Jung yang ditemani seorang teman wanita dari akademinya. Meski tidak mempercayai bencana runtuhnya besi, gadis itu terus menatap Kang sampai akhirnya teringat pernah melihatnya di restoran lamanya. Sadar dirinya belum memperkenalkan diri, dia pun tersenyum ramah. Namanya adalah Cho Soo-young, seorang dokter medis. Mengetahui dia seorang dokter membuat si protagonis menjelaskan dasar-dasar dimulainya Survivor Life, sama seperti yang dia lakukan pada teman-temannya dulu. Mendengar penjelasan itu, dia mempercayai Kang karena merasakan keyakinannya, lalu bertanya, apakah Kang seorang awakener? Tentu saja MC membantah, meski terkejut melihat kejelian wanita itu. Wanita itu kemudian meminta berteman, dan tanpa ada jawaban, kita langsung beralih ke esok hari saat protagonis menyiapkan tombak rakitan di bunkernya. Memanggil Dingo, dia berkata hari ini, mereka akan membalas dendam pada serigala bertaring tajam itu. Saat berhasil menemukan monster-monster itu, dia menyadari hanya tersisa 4 ekor dan langsung mengintip lewat kekerannya untuk mencari tahu. Ternyata Owlbear sudah menyerang mereka duluan, membuat kawanan tanpa pemimpin ini menyusut drastis hingga sangat mudah dihabisi. Salah satu serigala menyadari keberadaannya dan langsung menerjang. Namun gerakannya tertahan oleh jaring. Saat si monster ketakutan, MC berbisik agar tidak cemas karena ajalnya akan datang cepat. 3 serigala lainnya menyadari kehadiran protagonis, langsung mengejarnya saat dia berlari menghindar. 1 serigala dari atas dilumpuhkan semprotan merica, sementara 1 lagi dari samping langsung ditembus ujung tombak, dan serigala terakhir dari arah berlawanan langsung dihantam sundulan keras Dingo. Dendam terbalas sempurna, ditambah bonus Kang naik ke level 5 dengan tambahan 9 poin dan 1 bakat baru. Sekarang portal miliknya tidak terlihat orang lain dan bisa memantau situasi di seberang sana. Sanggup gembira dengan peningkatan baru ini, dia membayangkan kekuatannya nanti. Lalu 2 hari kemudian, mulai menerbangkan drone demi memantau wilayah sekitar secara mendalam. Satu-satunya ancaman adalah kamp goblin berjarak sekitar 3 km. Melihat ukurannya, kemungkinan ada hobgoblin di sana hingga sulit dihancurkan sekarang, namun setidaknya keamanan arahnya saat ini terjamin. Sang protagonis memutuskan memetakan wilayah di sekitar bunkernya dan menggali parit guna memperkuat fungsi dari pagar kawat berduri. Dia juga membeli lebih banyak peralatan, mengintai markas geng gunung, serta menyewa motor dan ekskavator mini. Sementara itu, Juyudok terus membuat racun kelumpuhan untuk melatih ketahanan tubuh sekaligus melapisi senjata. Namun kini MC terkejut melihat unggahan komunitas bahwa Survivor One bergabung dengan kelompok Midrean. Seketika kecurigaan utamanya tentang sosok di balik pemerintah langsung buyar. Sebagai kolektor barang, masuk akal jika Survivor One meminta banyak item dari pemerintah demi ditukar informasi berharga. Kang merasa semua ini bisa saja gertakan. Namun dia tidak tahu apa alasan Midream melakukan hal seperti itu. Melamun tidak akan menyelesaikan masalah. Jika kabar itu benar, dia harus segera menyusun ulang rencananya. Menyamar ke warnet, dia membuat akun baru untuk menghubungi pihak Midream, lalu sepakat bertemu di ruang obrolan virtual demi memastikan identitas masing-masing. Pihak Midream bertanya, apakah sosok dengan avatar konyol ini adalah salah satu veteran. Dengan daya misterius dia menjawab mungkin iya, mungkin tidak, membuat pihak lawan mengajukan beberapa pertanyaan pembuktian. Pertanyaan pertama mengenai tinggi lompatan maksimal werewolf yang dijawab 3 meter, disusul pertanyaan kedua tentang kelemahan Owlbear. Jawabannya adalah cahaya terang, lalu berlanjut ke bentuk, serta tahapan evolusi zombie. Zombie tidak bisa menularkan infeksi, melainkan menyerap nutrisi untuk menjadi gaul, meski sebagian bisa bermutasi menjadi zombie tingkat lanjut terlebih dahulu. Terakhir, Midream menanyakan jumlah peristiwa sebelum kiamat tiba. Kang menolak menjawab, namun semua penjelasannya sudah cukup membuktikan bahwa dia salah satu dari 4 veteran. Dia meminta bicara dengan Survivor One, namun ditolak karena yang bersangkutan sedang tidak bisa dihubungi. Melihat lawan bicaranya mulai melantur dan berpamitan secara tiba-tiba, sang protagonis langsung menyadari ini adalah jebakan.
Sejak awak lawan hanya mengulur waktu untuk melacak lokasi IP miliknya, tepat saat segerombolan pria berjas masuk menutup pintu keluar warnet. Gadis penjaga warnet yang kebingungan langsung dicengkeram lengannya oleh bos mereka, menggunakan kekuatan mental demi memaksanya agar tetap diam membisu. Menyadari bahaya, MC segera ke toilet dan membuka portalnya untuk kabur. Setelah menggeledah sisi ruangan tanpa menemukan sang protagonis, sang bos menduga targetnya memiliki kemampuan berpindah tempat lalu menyuruh anak buahnya menyisir seluruh wilayah. Sementara Kang yang mengamati segera mengambil keputusan. Dia bersiap membereskan masalah ini secara langsung selagi pihak lawan masih sibuk menebak sosok veteran sebenarnya. Sang bos diserang dari belakang oleh goresan tombak yang sudah dilumuri racun kelumpuhan. Sambil melumpuhkannya, MC berujar bahwa kiamat belum dimulai sehingga sistem PK sepertinya belum berfungsi. Artinya, tidak akan ada hukuman jika dia menghabisinya sekarang juga. Sadar akan situasinya, Nidrem berhenti melawan dan merelakan semua barang di tubuhnya dijarah oleh karakter utama kita. Menyebutnya sebagai bayaran karena mencoba menipu dan mengendalikannya. Kang menegaskan, jika ada kesempatan kedua, dia akan menghabisinya tanpa ampun, lalu membuatnya pingsan seketika. Setelah kelompok Nidrem pergi, protagonis kita pulang untuk memeriksa semua barang jarahan tadi. Dari kartu identitasnya, terungkap nama Kwon Chung Jun pemilik sebuah klub golf dan 3 bunker. Saat memeriksa ponsel jarahan, dia melihat teori Midriem bahwa durasi bermain memengaruhi seberapa hebat kekuatan seorang awakener. Untuk sekarang, teori itu masih belum bisa dibuktikan. Jadi protagonis kita fokus berlatih dengan mainan barunya sebelum rentetan notifikasi tiba-tiba berbunyi. Setelah memeriksa forum Awakener, dia yakin bencana kedua sebelum kiamat telah dimulai. Tiba di lokasi bersama Dingo, perburuan goblin pun dimulai. Melihat beberapa korban tergeletak, protagonis sadar para polisi itu ternyata masih bernyawa. Hanya saja mereka lumpuh, dan semua senjata mereka telah dicuri. Dia segera memanggil bantuan medis, memberi petunjuk soal jasad goblin, lalu lanjut memburu sisanya. Jika senjata polisi sampai dicuri, besar kemungkinan ada goblin emas di kelompok itu, dan dia tidak boleh membiarkan orang lain mendahuluinya. Di tempat lain, tampak 2 figuran sibuk melawan segerombolan goblin. Satu orang tanpa kekuatan bertindak sebagai tamen, sementara seorang awakener telekinesis membantu dari belakang dengan melemparkan batu. Adu serang terjadi hingga satu goblin berhasil melukai sang awakener. Tepat saat situasi mendesak, lesatan panah misterius datang menyelamatkan kedua figuran tersebut. Melihat mereka, Legolas kita berpikir bahwa berkat para figuran itu, dia bisa memastikan awakener lain belum sempat mendaki gunung ini. Berbekal informasi berharga tersebut, dia langsung melancarkan rencananya. Pertama, dia memancing satu goblin ke arah portal dan menghabisinya perlahan agar teriakan monster itu memancing sang pemimpin. Melihat bawahannya tewas misterius, sang pemimpin pasti akan menyuruh sisa goblin menyisir seluruh area sekitar. Saat gerombolan monster itu mendekati portal, barulah karakter utama kita bisa membantai semuanya sekaligus. Rencana mulut itu buyar saat seekor hobgoblin mendadak menghadang sang protagonis. Tanpa pilihan lain, Kang nekat menahan hantaman keras hingga terlempar menabrak pohon, tepat saat nyawa karakter utama kita berada di ujung tanduk. Insting bertahan hidupnya aktif, membuatnya melesat lalu menembak kepala goblin emas. Usai mengamankan jarahan goblin emas ke dalam portal, karakter utama kita menembak lengan hobgoblin yang sedang menerjangnya. Saat monster itu tumbang, karakter utama kita mencabik tubuhnya hingga memenangkan laga. Dia pun naik ke level 6, mendapat 18 poin, serta memperoleh skill Territorial Perception yang mendeteksi segala hal di jarak pandangnya. Akhirnya, protagonis kita juga mendapat sarung tangan penambah 2 poin ke tangkasai, sebelum terpaksa kabur ke portal dari kejaran tim pencari. Keesokan harinya, dia terbangun sambil menyesali keputusannya memicu insting bertahan hidup. Saat memeriksa jarahan, dia menemukan pisau mitril anti bencana kehancuran besi, anggur penglihatan malam, serta beberapa barang berguna lainnya. Selesai memeriksa barang dan keluar dari portal, dia langsung dihujani pesan khawatir dari teman-temannya. Sambil heran mengapa dirinya bisa sepopuler ini, dia pun memutuskan untuk pergi ke Akademi Hyungjin. Di sana, dia langsung disambut oleh Michung dan Hyungjin yang mengenalkannya pada Lee Kyung-hoon dan Kim Bora. Ternyata, mereka semua sangat mencemaskan keadaan protagonis kita setelah melihat berita pagi ini. Dokter yang membedah jasad goblin kemarin memperingatkan semua orang untuk segera bersiap menghadapi kiamat.
Selain itu, Presiden berjanji akan mencari pembuat game Survivor Live dan mulai mendengarkan pendapat para awak-kenat. Mendengar situasi ini, Yungjin bertanya apa rencana Kang selanjutnya. Karena ingin memanfaatkan info milik karakter utama kita. Namun sebelum dia menjawab, Yungjin langsung menyela. Dia beralasan Goblin hanya memberikan poin dan jika seorang awak-kenat memburunya, level mereka bisa langsung naik drastis. Jadi, lebih baik mereka fokus menimbun pasokan makanan seperti sekarang. Mendengar omong kosong pria ini, karakter utama kita langsung mencoba menyela. Namun kembali dipotong oleh Kang Jun yang bertanya, apakah dia pernah bermain Survivor Live, masih menyembunyikan statusnya. Kang menjawab belum pernah, tapi tahu banyak dari internet. Kang Jun mengejeknya, menyebut tidak baik jika hanya mengandalkan info dari komunitas. Sadar usahanya sia-sia, sang protagonis memilih untuk langsung pergi. Dia malas membagi informasi berharga kepada orang sok tahu, meski teman-temannya menahan. Dia berdalih ada urusan penting dan berjanji akan menemui mereka lagi nanti. Beberapa waktu kemudian, dia bertemu Cho Suyong yang ingin menyerahkan obat-obatan antibiotik sekaligus memberikan alamat rumahnya. Setelah berpamitan, sang protagonis langsung pergi untuk berbelanja lagi. Memanfaatkan perluasan area perlindungan yang telah dia buat. Dia membangun gudang di luar bunker saat dunia mulai kacau dan perdebatan makin sering disiarkan di televisi. PBB menggelar rapat darurat dan NSA menyadari hitungan lintasan asteroid mereka ternyata salah. Kini, seluruh dunia tahu bahwa benturan dua bongkahan asteroid ke bumi tinggal menunggu waktu saja. 4 hari berlalu, sang protagonis kini berada di pelabuhan Gamcheon, lokasi bencana berikutnya sebelum kiamat tiba. Setelah memastikan sekitar aman, dia mulai bersiap menghadapi bencana di dalam gedung terbengkalai. Risiko berubah menjadi zombie tetap ada, tapi kabur dari spora mematikan itu jelas hal yang mustahil. Apalagi kiamat tinggal 5 hari lagi, jadi tidak ada bedanya apakah dia akan berubah sekarang atau nanti. Begitu alarm ponsel berbunyi, dia tahu bencana dimulai saat tsunami akibat hantaman asteroid menyapu seluruh garis pantai. Melompat dari gedung bersama perahunya, sang protagonis langsung memacu, kemudi menuju kapal besar secepat mungkin. Setibanya di sana, dia merasa tubuhnya baik-baik saja. Berarti dia memang kebal terhadap spora saat dia menerjang musuh. Ternyata zombie di game Survivor Live ini sangat berbeda dari zombie biasa. Bukan menularkan infeksi, mereka menganggap semuanya sebagai mangsa. Dan bisa bertambah kuat setiap kali makan. Sang protagonis mudah menghabisi 2 zombie di depannya, namun tetap waspada. Dia enggan mengulangi kesalahan fatal saat melawan orc sebelumnya. Maka dia melangkah hati-hati sambil menyapu bersih setiap zombie. Begitu mendengar suara tembakan, dia bergegas menolong penyintas, tapi sayang dia terlambat. Membawa barang jarahan, dia bergegas pergi. Seseorang sempat berpapasan dengannya menuju kapal. Keesokan harinya, melihat berita terbaru, Kang memutuskan menghubungi pemerintah untuk membocorkan tanggal pasti dimulainya kiamat. Setelah informasi dibagikan, pemerintah langsung bertindak cepat dengan menurunkan militer untuk mengambil alih situasi dan memberlakukan jam malam. Langkah ini dinilai sangat tepat. Tahu responnya bakal sebagus ini. Dia pasti sudah membagikan informasinya sejak awal. Tapi menyesal pun tiada guna karena kiamat sudah di depan mata dan tekadnya telah bulat. Dia bukan pahlawan, melainkan orang biasa yang ingin bertahan hidup. Sementara di dalam portal, markas Kang berkembang pesat. Adanya karantina membuat dia bisa fokus mengurus dunia lain. Merapikan barang, menggali parit pertahanan, serta berpatroli bersama Dingo. Namun sehari sebelum kiamat, sebuah masalah muncul. Sekelompok kumbang masuk lewat pintu anjing, mencuri 2 jeli ubi, dan menyisakan sebutir anggur keriput sebagai gantinya. Ingin rasanya dia langsung mengejar mereka, tapi tidak bisa. Jadi dia terpaksa mengunci pintu kecil itu, membuat Dingo bersedih. Keluar dari portal, dia menemui kelompok Yungjin, meski sedang karantina, mereka semua tetap berkumpul atas permintaannya. Disinilah kita diperkenalkan pada anggota terakhir kelompok yang baru muncul, Yoo-yeon. Pemuda ini seorang awak kenat, tapi jarang bermain, sehingga minim informasi penting. Beruntung, dia adalah seorang teknisi listrik. Setelah berkenalan, mereka pun mulai saling berbagi informasi. Sebagian besar info sudah diketahui sang protagonis, tapi penting bagi yang lain untuk tahu. Tujuannya adalah menyampaikan hari hak kiamat tanpa membongkar statusnya sebagai veteran game Survivor Live. Kang membagikan panduan tutorial detail dan berdalih mendapatkan semua itu dari video unggahan Kim Babjo. Dia meminta maaf karena sempat merahasiakannya, lalu meminta semua orang mematuhi panduan itu demi bertahan hidup.
Keesokan paginya, kita melihat sang protagonis melatih ketahanan kelumpuhannya, mengenakan perlengkapan tempur, makan bersama Dingo, lalu menanti siaran berita darurat seperti di awal cerita. Benar saja, detik-detik menjelang kiamat terasa bagai neraka dunia. Orang-orang saling serang, menggila, dan membantai sesama tanpa rasa bersalah. Saat Kim Sel mengancamnya, yang memantau dari atap gedung, pesawat militer mulai menjatuhkan selebaran maklumat pemerintah. Memanfaatkan waktu sebelum bencana runtuhnya jalur kereta, dia menunggangi motornya untuk menjarah beberapa tempat strategis dekat rumah. Menembus kerumunan zombie di jalanan, pemberhentian pertamanya adalah apotek. Pintu dihantam palu besar, lalu portal pun dibuka. Dingo hanya melihat pasokan dilempar masuk, lanjut ke toko bahan bangunan, tempat itu terkunci rapat. Karakter utama sudah bersiap membawa alat las, tapi suaranya memicu kedatangan zombie. Biasanya ini bakal jadi petaka besar. Tapi pengalaman di kapal Rusia menyadarkannya bahwa zombie yang baru berubah itu sangat mudah diatasi. Mereka bertambah kuat setelah menyerap nutrisi, sedangkan zombie-zombie ini belum sempat melakukannya. Jadi, pemula sekalipun bakal mudah mengatasinya asalkan mereka tahu letak titik lemah mereka. MC terus-menerus menumbangkan mereka satu persatu, sebelum akhirnya dia memutuskan kembali fokus pada tujuan utamanya. Target berikutnya adalah kantor polisi setempat, tapi gudang senjatanya sudah ludes dijarah saat dia tiba. Beruntung saat hendak pergi, dia menemukan sesosok mayat di parkiran dengan ransel penuh barang. Lokasi jarahan berikutnya adalah toko suku cadang motor, tempat dia mengamankan ATV off-road dan beberapa barang. Dia istirahat sejenak di dalam portan untuk menghilangkan efek debuff kelelahan, sebelum lanjut menjarah kembali. Namun, saat bersiap pergi sambil memikirkan rute selanjutnya, In-hyuk mendadak muncul bersama Mi-chung. Menghindari serangan listrik, dia langsung sembunyi di portal. In-hyuk menyuruh Mi-chung bersiap melindunginya dari serbuan zombie. Sementara dia memburu MC sendirian, Kang berpikir sistem PK belum aktif karena tutorial belum dimulai, bahkan kalaupun aktif. Membunuh pertama kali hanya memicu peringatan, jadi melenyapkan pengganggu sekarang bukan masalah besar baginya. Pada saat yang sama, In-hyuk menyisir toko mencari sang protagonis tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Karena MC mendadak menyergapnya dari belakang lewat portal sambil mengunci gerakannya. Dia bertanya mengapa diburu, lalu mengetahui bahwa dalangnya adalah Mi-chung. Kesal dengan itu, Kang menendang punggungnya, lalu memberinya satu kesempatan terakhir. Dia menyuruhnya berhenti menindas orang tak bersalah, dan segera pergi. In-hyuk mengejek mereka sama-sama egois yang mementingkan diri untuk menjarah, lalu tiba-tiba menyerangnya dengan busur silang. Menghindari serangan panah tersebut dengan mudah, sang protagonis berterima kasih karena ucapan itu memang benar. Karakter utama memang egois, persis seperti lawannya, dan sebelumnya hanya enggan mengakuinya saja. Detik berikutnya, dia melenyapkan In-hyuk dan mendapat 50 poin sistem. Saat mencoba menenangkan diri usai membunuh pertama kali, Majung mendadak muncul melihat mayat si pirang terkapar. Saking syoknya, dia bahkan tidak sadar kalau dirinya sudah dikepung kawanan zombie. Sang protagonis hanya menonton, berpikir meski dia tidak menyukai semua ini, orang-orang itu memang pembuat masalah. Mereka memeras orang lemah dan hanya mementingkan diri. Bagaimanapun dia memikirkannya, sampah seperti itu memang tidak pantas hidup di tengah kiamat. Sistem PK diterapkan 3 bulan setelah rilis game Survivor Live untuk mengurangi jumlah pengakau. Niatnya memang baik, tapi regulasi penerapannya sangat buruk. Sebab pembunuhan pertama hanya memicu peringatan, sedangkan pembunuhan ketiga menandai pemain sebagai PK. Pada pembunuhan kedua, jika pemain tidak menyebabkannya secara langsung, sistem akan menilai tingkat keterlibatannya agar dia masih dimaafkan. Menjadi PK memberikan poin dan atribut melimpah, sekaligus memungkinkan kita mencuri kemampuan korban. Tentu saja, di mana ada untung pasti ada ruginya, selain seorang PK dipaksa untuk terus membantai pemain lain. Jika 3 pemain atau lebih berada di satu tempat, penghalang akan muncul dan memaksa mereka saling bertarung. Bagi seorang PK aturan ini mungkin terasa menguntungkan, tapi di level tinggi yang berisi veteran, ini justru jadi bumerang. Dan seperti dugaan kita, sistem itu ternyata belum aktif di dunia nyata. Biarpun begitu, sang protagonis tidak berniat berkeliling membantai orang. Aturan pribadinya hanya membalas ketidakadilan dengan pada awal mula kiamat. Zombie akan langsung berkerumun di tempat yang menyediakan banyak nutrisi dengan mudah. Bagi pemula, lokasi seperti itu jelas wajib dihindari sebisa mungkin. Tapi bagi veteran dengan ribuan jam bermain, ini kesempatan emas untuk menaikkan level dengan cepat.
Menyiramkan bensin di depan pasar lalu memberi sinyal ke Dingo. MC menunggu rekannya memancing, semua zombie keluar. Melemparkan korek api ke bensin, mereka segera masuk portal untuk berlindung dari ledakan. Hasil dari taktik ini adalah peningkatan instan ke level 11, 116 poin, serta slot dimensi baru. Sadar kehancuran besi akan segera dimulai. Sang protagonis kembali masuk portal untuk menyimpan barang dan mengganti perlengkapannya ke bahan non-logam. Dia belum yakin portalnya sanggup menahan bencana itu. Jadi dia sengaja memindahkannya jauh dari markas, lalu memutuskan untuk menunggu hasilnya. Seketika semuanya mulai runtuh, tapi bola-bola besi di dalam portal tetap utuh tanpa kurang apapun. Selama dia tetap berada di sana, bencana itu tidak akan bisa menyentuhnya. Kembali ke markas, kumbang-kumbang itu datang lagi meminta selai ubi manis. Dia sebenarnya berniat memarahi mereka, tapi karena tingkah kumbang-kumbang itu sangat menggemaskan, dia mengurungkan niatnya. Dia menjelaskan kepada para kumbang kalau persediaan makanannya sudah cukup, jadi dia ingin menukar selai itu dengan barang lain. Saat itulah si pemimpin kumbang menawarkan biji besi untuk ditukar dengan selai, dan dia pun langsung setuju. Begitu kontrak sistem ditandatangani, dia menyerahkan selai kepada para kumbang yang gembira itu sebelum mereka pergi mengumpulkan biji besi. Sambil memeriksa hasil jarahan, dengan teliti, dia menemukan beberapa barang bagus di tas Shinhyo, termasuk sebuah pisau keramik. Melihat kualitas barang-barang tersebut, dia yakin harus menyelidiki markas geng gunung, meski nantinya memutuskan untuk tidak menyerang mereka. Saat memeriksa hard drive dari apartemen yang dia jarah, terungkap fakta mengejutkan bahwa Mikyung ternyata dulunya seorang idola. Dia memutuskan untuk menghapus semuanya, lalu bergegas memeriksa toko misterius yang baru terbuka di level 10. Tampilannya persis seperti di dalam game, dan uniknya, barang yang dibeli langsung muncul begitu saja entah dari mana. Hal ini membuatnya penasaran, apakah bug tertentu masih bisa dipakai sementara slot dimensi barunya adalah ruang hampa untuk menyimpan 5 barang. Berkat peningkatan ini, dia tidak perlu lagi repot membawa senjata di tubuhnya atau terus-menerus menarik barang dari portal. Setelah semua barangnya rapi, dia memutuskan untuk langsung berangkat memulai tutorial. Malam itu sangat pekat, sampai pandangan benar-benar buta, membuat sang karakter utama terpaksa memakan salah satu anggur penglihatan malam. Berbekal penglihatan yang kini terang benderang, dia mulai mencari tempat aman bersiaplah, karena aturan tutorial kali ini sangat tidak terduga. Salah satu keunikan dunia bertahan hidup ini adalah pemain jarang sekali diberi peringatan saat event dimulai, tapi tutorial adalah pengecualian. Karena kemunculan dinding zombie berfungsi sebagai tanda dimulainya ujian. Cara memicu dinding zombie adalah dengan membiarkan diri terlihat oleh mereka, lalu mengambil item khusus tutorial, sedangkan untuk memunculkan item tersebut, pemain cukup menatap area kosong cukup lama. Namun, jika item tersebut diambil sebelum mewujud sepenuhnya, barang itu akan terduplikasi secara ajaib, dan inilah bug rahasia khusus tutorial. Setelah dimulai, ada 2 cara untuk menyelesaikannya. Pertama dengan menghabisi semua zombie di area tersebut, dan kedua adalah mengalahkan bos tutorial. Kini, kita melihatnya berlari tanpa henti. Ujian ini selalu menempatkan titik aman di gedung dalam radius 3 km, dan sang bos baru akan muncul setelah tempat itu dicapai. Gedung perlindungan tersebut dipastikan steril dari ancaman zombie. Dan untungnya dia baru saja menemukan lokasi tersebut. Setelah mengatur napas, dia segera naik ke atap untuk memantau situasi. Di tengah jalan menuju ke atas, dia tidak sengaja berpapasan dengan Mikyung di ujung tangga. Dari obrolan mereka, kita tahu seluruh anggota kelompok selamat, tapi Kyung Hun memaksa agar semuanya tetap berkumpul jadi satu. Benar saja dugaan sang karakter utama. Kerumunan lebih dari 6 orang memancing perhatian zombie hingga memaksa mereka melarikan diri ke sini. Kang kemudian menjelaskan kepada Mikyung bahwa zombie mutasi kuat akan segera muncul, dan sisa zombie lainnya akan bubar setelah monster itu. Tapi jika mereka malah kabur atau bersembunyi saat pertarungan terjadi, tutorial ini akan gagal total. Begitu sang bos menampakkan diri, kekuatan mereka langsung tersegel. Dia pun bertanya, apakah ucapan Mikyung yang mempercayainya tadi sungguhan atau tidak. Setelah mendapat jawaban pasti, dia meminta gadis itu mengalihkan perhatian para kroko zombie selagi dirinya menghabisi sang bos utama. Saat bersiap, dia menyadari slot dimensinya ternyata masih aktif, artinya level zombie mutasi itu masih di bawahnya, membuat segel kekuatannya gagal bekerja sempurna. Nah, kesempatan emas ini jelas tidak akan dia sia-siakan.
Dia langsung menarik busur beserta anak panahnya dan memberi aba-aba kepada Mikyung untuk mulai memancing para zombie. Anak panah melesat, namun sayangnya hanya mengenai bahu monster, karena pandangan mendadak buram setelah efek anggur gaibnya habis. Karakter utama bersiap lalu melompat menerjang sang bos, menguncinya di tanah. Untuk menghabisinya, dia mendapat 10 poin tambahan, meski tidak memperoleh skill apapun akibat perbedaan level. Saat memeriksa area sekitar untuk mencari jarahan, dia menemukan 2 gelang misterius yang mampu meningkatkan persepsi sebanyak 2 poin. Mikyung kemudian kembali, setelah berhasil mengecoh zombie dan berteleportasi membuatnya berpikir bahwa gelang itu adalah bonus penyelesaian tutorial, bukan jatuhan dari bos. Sistem memberi notifikasi bahwa dia mendapat 17 poin tambahan, dan Kang langsung memberikan salah satu gelang kepada Mikyung. Berniat menemui anggota kelompok yang lain, mereka berdua menuju ke gimnasium dan menemukan Hyunjun sudah menunggu di sana. Setelah saling menyapa hangat, mereka pun mulai bertukar cerita tentang semua kejadian luar biasa yang baru saja dialami. Ternyata, Hyunjun dan Yuhyun tidak mendapatkan item apapun setelah menyelesaikan tutorial. Bahkan mereka sama sekali tidak menemukan titik aman. Meski sudah mencari kemana-mana, tidak ada satupun sudut yang bebas dari zombie. Hal ini membuat sang karakter utama menduga tingkat kesulitan tutorial menyesuaikan level pemainnya. Selain kabar mengejutkan itu, kita juga mengetahui bahwa poin kini bisa didapat hanya dengan melarikan diri atau membantu orang lain kabur, memudahkan mereka yang tidak pandai bertarung. Terakhir, kita mendapati fakta bahwa siapapun yang selamat dari tutorial otomatis akan membangkitkan kekuatan mereka, membuat mereka langsung antusias membahas kemampuan baru masing-masing. Hyunjun mendapat peningkatan fisik untuk mendongkrak kekuatan dan kelincahan. Sementara Yuhyun memperoleh kekuatan pembuat boneka untuk mengendalikan boneka saat memejamkan mata. Untuk Damikyun, kita sudah tahu kalau dia punya kemampuan teleportasi. Tapi saat giliran si karakter utama mengungkap kekuatannya, dia malah berbohong lagi demi menghindari rasa iri atau dendam dari orang lain. Jika tahu yang sebenarnya, rencananya adalah hanya membongkar kekuatan aslinya kepada teman-teman seniornya. Mereka yang dia percayai tanpa syarat dan dianggap mampu mengimbangi level kekuatannya. Tanpa memedulikan ketulusan mereka yang selalu mendukungnya, dia tetap berbohong dan mengaku bahwa kekuatannya hanyalah memprediksi serangan musuh. Kebohongan itu membuat Yuhyun kagum dan penasaran, apakah kemampuan itu tidak membuatnya jadi mustahil disentuh. Namun dia membantah dan berdalih hanya bisa melihat jalur serangan monster, mirip seperti bayangan samar saja. Dia pun cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan rencana kelompok berikutnya, dan Hyunjun menjawab mereka akan fokus bertahan hidup sambil menaikkan level setelah berdiskusi nanti. Berdasarkan semua informasi yang dibagikan si karakter utama, Hyunjun tahu pentingnya membuka toko sistem dan rumah lelang sebelum nantinya bergerak menghabisi para bajingan dari geng gunung. Tiba-tiba saja, Yuhyun menanyakan level berapa sih Kang sekarang. Dia penasaran karena Kang berhasil membantai bos tutorial sendirian, yang berarti zombie biasa bukan lagi tandingan baginya. Namun sebelum Yuhyun sempat bicara lebih banyak, Hyunjun langsung memiting lehernya, sementara Mikyung membantu mengalihkan pembicaraan demi melindungi privasi Kang. Begitu Yuhyun pingsan, Kang bersiap pergi, namun Hyunjun menyodorkan tas berisi perbekalan beserta sebuah teropong plastik terlebih dahulu. Hyunjun menyebut itu sebagai tanda terima kasih atas segala bantuan yang telah Kang berikan kepada mereka selama ini. Dan juga menanyakan apakah Kang pernah menceritakan alasan perpisahannya dengan sang istri yang awalnya dirahasiakan karena Kang merasa terlalu memalukan untuk diungkapkan. Rupanya Kang bercerai karena takut kehilangan masa otot akibat masakan sang istri. Saat itu, dia memang sangat terobsesi mempertahankan ototnya, sampai-sampai memicu banyak masalah konyol dalam hidupnya. Bagaimanapun, Hyunjun hanya ingin menekankan bahwa setiap orang pasti memiliki rahasia yang enggan dibagikan kepada orang lain. Namun kapanpun Kang butuh teman bicara, dia selalu bisa mengandalkan mereka, persis seperti saat dia menceritakan kisah perpisahannya barusan. Mendengar itu, Kang menyadari bahwa mereka berdua tahu dirinya sedang menyembunyikan sesuatu, namun sengaja tidak mau mendesaknya. Dia pun memegang lengan Hyunjun dan berkata bahwa kelak perbedaan level di antara mereka tidak akan sejauh sekarang. Mereka semua pasti akan tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya pengalaman. Jadi yang terpenting adalah bertahan hidup sampai bisa bertarung berdampingan kembali.
Setelah berpamitan, si protagonis pun pergi dan beberapa saat kemudian terlihat sedang membersihkan tumpukan salju di dalam portalnya. Dia sebenarnya ingin lanjut menggali parit pelindung, namun cuaca buruk memaksanya untuk menunda pekerjaan itu. Mengingat banyaknya tugas yang menanti, dia memutuskan menyelesaikannya satu persatu. Dimulai dengan menyelinap malam hari saat zombie tidak aktif untuk mengambil kembang api. Tapi saat baru saja hendak keluar, dia melihat gerombolan geng gunung sedang merencanakan hal buruk di dekat rumahnya. Rupanya setelah Kim Chul mengetahui bahwa manusia biasa bisa membangkitkan kekuatan jika selamat dari tutorial, dia langsung berniat melenyapkan Kang secepat mungkin, tanpa menyadari si protagonis sudah berdiri di belakang mereka sambil menyapa dengan santai. Kim Chul yang terkejut langsung membentak dan menanyakan apa yang dia lakukan malam-malam begini. Yang dijawab Kang bahwa dia hanya ingin mencari kembang api. Dengan kesal Kim Chul kembali mempertanyakan waktunya, dan Kang pun menyahut santai bahwa ini demi menghindari kejaran zombie. Dia bahkan menambahkan bahwa selama bisa menghindari tengkorak dan monster pelindung, dia bebas berkeliaran sesuka hati. Kim Chul pun mengejeknya dan berkata monster-monster itu baru muncul di level 7, sedangkan level Kang saja masih level 5. Namun si protagonis balik mencemuhnya dengan mengingatkan bahwa informasi dari Uinghat bisa saja sepenuhnya salah. Selagi si berandalan kebingungan, Kang menyela bahwa dia tidak perlu repot-repot memahaminya. Karena kehadiran mereka justru mengubah rencananya untuk menunda pencarian kembang api dan langsung menyerbu markas mereka saja. Tepat sebelum pertempuran pecah, sebuah suara gemuruh terdengar dari belakang dan menampakkan sosok monster pelindung yang mengerikan. Tanpa pikir panjang si protagonis langsung melarikan diri, memicu gerombolan geng itu untuk mengejarnya. Saat anggota dengan kemampuan kecepatan hampir menyusul, wajahnya langsung menghantam portal transparan milik Kang hingga tersungkur. Disusul serangan telak monster pelindung dan monster tengkorak yang langsung melumpuhkan mereka. Akibat ledakan dahsyat yang tercipta, Kim Chul pun ikut tersungkur ke tanah. Dia sempat mencoba melawan sang pelindung, namun sia-sia, hingga akhirnya mereka bertiga pun tewas mengenaskan. Dari balik keamanan portal, Kang mulai menembaki sang pelindung meskipun kulit sekeras besi milik monster itu membuat peluru timahnya kurang efektif, hingga akhirnya makhluk itu roboh juga. Berkat kemenangan ini, dia berhasil naik ke level 12 dan memperoleh tambahan 20 poin. Serta memperkuat skill persepsi wilayahnya yang didapat kembali, sebelum akhirnya mengambil tas Kim Chul dan melangkah mantap menuju markas geng gunung. Sebagian besar barang di sana cuma miras sama rokok, gak terlalu berguna. Tapi barang-barang itu bakal laku keras di rumah lelang nanti di Gua Ngali. Kang dapat kembang api incerannya, sekaligus membereskan beberapa zombie tidur. Berkat ini, Kang naik ke level 14 dengan tabungan 324 poin. Beres merapikan semua barang baru, dia berencana menemui Suyun, tapi badai besar malah menghalanginya. Selama 2 hari, topan badai menerjang kota, memaksanya untuk fokus di dunia lain saja. Parit di sekitar pagar akhirnya selesai digali. Salju pun mulai mencair karena cuaca menghangat. Meski cuaca bumi masih kacau balau. Karena masih terjebak di dunia lain, Kang memutuskan buat memburu Owlbear. Dia membidik tepat ke kepala monster itu. Tembakannya telak, tapi belum cukup kuat untuk menjatuhkannya. 2 tembakan berikutnya telak mengenai bahu serta kaki si monster. Lalu tepat saat Owlbear menyeruduk maju, Kang meledakkan kembang apinya. Kilatannya bikin monster itu pusing, dan si Raja Stun siap menghabisi korban barunya. Melompat ke atas monster sambil mencabut jackhammer, Kang menyudahi duel ini. Hadiahnya adalah 25 poin, naik level 15, 5 slot dimensi baru, dan skill silent movement peredam suara. Selain semua itu, Kang tahu kalau cakar Owlbear bisa dipakai jadi senjata mematikan. Jadi dia mengeluarkan gergaji mesin untuk memanen bahan dari si monster, lalu asyik makan ikan goreng bersama Dingo. Kang bergumam kalau rekannya mulai tumbuh besar, dan jika saat itu tiba nanti, mereka bisa bertarung bareng atau membiarkannya berburu sendiri, kenyang makan. Kang mengecek rumah lelang yang terbuka di level 15. Mengejutkannya, ternyata sudah ada orang lain yang mendaftarkan barang di sana. Melihat komentar yang ditinggalkan, Kang menebak identitasnya, dan saat dia mengirim pesan, konfirmasi muncul bahwa itu memang Ko Bongju. Kang memperkenalkan diri sebagai Kimbap Joa, dan Ko Bongju menyahut kalau dia sudah yakin mereka bakal bertemu lagi. Dia sudah lama menanti momen ini, bahkan bertanya apa Kang sedang bersama presiden karena mengira selebaran pesawat itu adalah ulahnya. Kang mengaku hanya memberikan sedikit info ke pemerintah, tapi itu lebih seperti peringatan biasa saja.
Kelihatannya ada orang lain yang tahu banyak soal game ini di balik pihak pemerintah. Tapi itu bukan Kang, karena dia tidak tertarik memamerkan kekuatannya. Ko Bongju setuju tanpa kekuatan tempur mumpuni. Membeberkan kemampuan sendiri sama saja dengan cari mati. Namun dia merasa tidak masalah membocorkan kekuatannya. Toh pada akhirnya mereka bakal bertualang bersama. Kemampuan Ko Bongju adalah kebangkitan, dan selama poinnya cukup, dia bisa hidup kembali tanpa batas. Saat ini dia di level 17, ditambah bonus berbagai resistansi spesial seperti ketahanan fisik dan elemen. Begitu dia balik bertanya soal kemampuan Kang, si MC mengaku masih belum bisa menceritakannya. Kang menjelaskan kalau dia sulit mempercayai orang, bahkan kerabat dekatnya di dunia nyata pun tidak ada yang tahu. Bukannya dia tidak percaya pada Ko Bongju, tapi menurutnya akan lebih baik jika mereka membicarakannya langsung saat bertemu. Ko Bongju sangat memahami kekhawatiran Kang dan memintanya mengecek rumah lelang lagi, di mana ada cincin sihir yang meningkatkan darah dan kekuatan sebesar 2 poin. Kang berhasil membelinya hanya seharga 10 poin sebagai wujud ketulusan dari temannya. Mengingat pertemuan awal mereka di game ini, serta kedekatan mereka melewati berbagai rintangan, Kang langsung mendaftarkan cakar owlbear beserta beberapa ikan bakar kesukaan Ko Bongju ke pelangan sebagai bukti rasa kepercayaannya. Dia bertanya apa monster sudah mulai muncul di wilayah Kang. Kang menjawab tidak, melainkan karena efek kekuatannya sendiri, lalu menambahkan bahwa dia tidak keberatan jika temannya datang ke Busan menemuinya, asalkan memakai baju lengkap. Setelah percakapan mereka berakhir, tampak Ko Bongju melahap habis ikan kiriman Kang tepat saat badai akhirnya reda dan matahari kembali bersinar. Entah itu sekadar kebetulan atau sebuah petunjuk ilahi. Atau bahkan temannya yang bertahan sampai akhir sudah menjelma jadi dewa, yang pasti dia harus segera pergi menemuinya. Tanpa ragu, dia melompat keluar jendela tepat menimpa seekor zombie. Monster malang itu langsung dia pakai untuk menghajar kawanan zombie di sekitarnya sambil membuat kekacauan ekstrem di seluruh lingkungan. Dan dari situlah kita semua akhirnya tahu kalau kelemahan terbesar seorang Ko Bongju adalah dia sangat buta arah. 3 hari berlalu sejak badai topan mereda. Selama itu, kelompok akademi mulai beradaptasi dengan kiamat ini. Yohem yang tadinya level 1 kini naik ke level 5, memperluas jangkauan kekuatannya. Mereka pindah mendekati rumah si MC, dan Kyuhun mulai berpacaran dengan Kinbora. Hyunjun juga sukses menembus level 10, dan membuka fitur toko sistem. Setiap mendengar kabar itu, si MC langsung mengirim koordinat lokasi berburu yang aman bagi mereka. Dia juga masih menghubungi Zoro si tukang pamer kita, tapi balasannya lelet setengah mati hanya zombie yang tahu kenapa. Level 15 ke atas butuh pengalaman berlipat ganda, membuat kenaikan berikutnya jadi teramat sulit. Sambil menatap jendela statusnya, si MC merasa level 16 tidaklah mustahil jika fokus penuh, tapi urusannya masih menumpuk. Mengabaikan hal itu sejenak, dia masuk ke portal dan mengetahui bahwa para kumbanglah pembuat pisau mitrilnya. Karena sempat meragukan mereka, dia menyerahkan koin yang seketika disulap menjadi pisau kecil tajam. Melihat kualitasnya, dia heran mengapa pisau mitrilnya dulu sangat jelek, membuat kawanan monster kecil itu murung. Bingung melihat kesedihan mendadak mereka, dia meminta mereka menggambarkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Dari sana kita tahu bahwa kawanan goblin terus menyerang dan mengganggu pekerjaan para kumbang. Si MC meminta mereka menandai sarang goblin dan berjanji akan membasmi semuanya demi pasokan barang rutin. Dia juga meminta mereka membuatkan sesuatu saat itu, juga dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Pesanan disetujui, dan tak lama kemudian si MC berburu zombie bersama Dingung. Zombie-zombie ini ternyata sudah jauh lebih kuat. Namun dia tetap membabat jalan menuju rumah Su Yan hingga peringatan daya tahan tongkatnya muncul. Sesampainya di sana, situasi sekitar tempat tinggal So Yam yang selamat terasa sangat mencemaskan. Lokasi itu dekat dengan bunker Midrab dan juga pos penampungan sementara pemerintah. Jelas ini menjadi tempat perebutan wilayah yang memicu pertempuran tiada henti antar penyintas. Setelah memanjat tali lift, si MC tiba di alamat tujuan, lalu mengetuk pintunya. Terdengar suara keluhan dari dalam dia, sudah bilang akan datang tepat waktu ke tempat pertemuan. Lagi pula, mereka tak seharusnya kemarin saat ada PK berkeliaran, ternyata itu So Yan yang mengira orang lain datang. Gadis itu heran kenapa si MC mendadak datang ke sana. Dia menjawab ingin melunasi utang obat-obatan yang pernah diterimanya dulu. Tapi yang krusial, dia langsung bertanya soal PK, hingga So Yan mengajaknya masuk untuk bercerita tentang 3 kelompok di dekat penampungan.
Grup C dengan minimal 10 orang, mengajak dua kelompok lain menjara dan membagi rata semua pasokan. Saat ditolak, muncul PK misterius menghabisi mereka. Si MC menduga pemimpin grup C pastilah si bajingan Midriam. Sedangkan PK adalah anak buahnya. Ini menandakan adanya batasan tertentu dalam kekuatan pengendali pikirannya. Dia hanya heran kenapa Midriam nekat menjarah sekarang, padahal penampungan akan terbuka nanti. Setelah memastikan satu-satunya tabib di sana memiliki sihir penyembuh, dia menanyakan progres level Su Yan. Su Yan mengeluh bahwa menaikkan level rasanya mustahil walau sudah mendapat poin dari membantu orang. Hal ini memperkuat hipotesis tajam si MC. Para pemilik kemampuan non-tempur memang sangat sulit untuk meningkatkan level mereka. Karena itulah Midriam mengincar penampungan demi mendapatkan barang-barang yang bisa mengatasi masalah itu. Senjata dengan daya rusak area tentu menjadi solusi paling ideal untuk naik level cepat. Ditambah sulitnya mengurus kelompok besar, ambisi pria itu kini mulai terasa masuk akal. Sadar Su Yan hendak pergi, si MC bertanya apakah dia berniat berburu, namun dibantah. Su Yan curiga seseorang akan menyatakan cinta padanya, lalu mengerutu semua anggota kelompoknya sangat bodoh. Otak mereka cuma berisi hal mesum. Lalu dia balik bertanya, apa rencanakan setelah ini? Dia ingin menyelidiki penampungan secara langsung. Su Yan cemas, namun Kang menenangkannya dengan berjanji hanya mengintai tanpa menarik perhatian grup C. Sebelum pergi, dia memberikan batu bercahaya dan berjanji membayar utang obat kemarin beserta bunganya. Sementara di sudut lain, sosok Midriam muncul, mengonfirmasi aksi teror PK memang perbuatannya. Seorang anak buah melapor bahwa grup B sudah mulai memindahkan pasokan mereka setelah eliminasi terakhir. Grup A tampak belum bergerak banyak, jadi mereka berniat menyingkirkan lebih banyak anggotanya yang kebetulan bergerak terpisah. Tidak semua bisa dilacak, tapi satu anggota terdeteksi di area sekitar. Dia adalah Su Juyan, yang kini menjadi target baru si PK. Sementara Midriam tampak sangat mencemaskan karakter utama kita. Ternyata meskipun anak buahnya yang bekerja kotor, dia sendiri tidak mendapat keuntungan apa-apa. Hanya dari fakta racun kelumpuhan sebelum kiamat dimulai, dia sadar betul betapa mengerikannya si karakter utama. Ditambah lagi, tanpa akses ke rumah Lelan, para pemimpin grup lain pasti akan meremehkannya. Saat itu, beberapa anak buah membawa zombie tangkapan dan dia langsung menghabisi mereka dengan bom molotov. Begitu mencapai level 9, Midriam langsung memanfaatkan kekuatannya untuk memberi perintah baru. Anak buahnya harus membuka perlindungan sementara, terus membawa zombie, sekaligus melacak keberadaan si karakter utama. Dia tidak tahu kalau Kang menguping semua rencananya dari dalam portal. Sementara itu, Su Juyan malah sedang menerima pernyataan cinta, hingga dia mengomeli pria itu karena melakukan hal konyol saat PK sedang berkeliaran. Pria itu membela diri, mengaku sudah memakai kekuatannya untuk memastikan area tersebut aman dari PK. Namun saat Su Juyan hendak pergi, jantung pria itu berdegup aneh pertanda ada PK sangat dekat dengan mereka. Begitu dilacak, si pria bucin langsung panik karena sang pembunuh ternyata sudah berdiri tepat di hadapan mereka. Karena ada 3 orang di satu titik, penghalang pun bangkit dan mengurung mereka semua di sana. Su Juyan menyuruh rekannya bersiap saat PK mulai mendekat. Serangan pertama datang, dia berhasil menghindar lalu menyorotkan senter tepat ke mata lawan. Lawannya sempat buta sesaat, tapi alih-alih menyerang balik, dia malah girang sendiri sampai perutnya kena hantam telak. Sepertinya dia harus banyak belajar dari pahlawan kita. Sambil kesakitan, dia meminta tolong pada si pria bucin. Tapi bajingan itu ternyata sudah kabur menyelamatkan diri sendiri. Saat dia bersyukur mencampakkan pecundang itu dan pasrah mengira semuanya berakhir, pahlawan kita akhirnya datang. Dia langsung menangkis serangan lawan, lalu membalasnya dengan hantaman keras ke perut, persis seperti yang dialami si penyembuh kita. Bagai pria sejati, dia mengulurkan tangan sambil berkata bahwa ajalnya belum tiba. Tak lama kemudian, Su Juyan memulihkan diri sambil mendengarkan informasi yang didapatkan dari memata-matai Midriam. Dan si bucin penakut tadi ternyata sudah tewas mengenaskan. Karakter utama menjelaskan bahwa dengan keunggulan fisik seorang PK, mustahil mengalahkannya sekarang. Apalagi saat target tewas dan penghalang lenyap, kepungan zombie di luar akan langsung menutup semua jalan keluar. Tapi ada celah untuk loloskan menjelaskan bahwa saat detak jantung keras terdengar lagi dan mata PK menyala, penghalang akan menyusut. Di saat itulah, celah pelarian akan terbuka. Su Juyan harus memanfaatkan momen itu untuk kabur lewat jembatan layang penghubung gedung. Peluang ini cuma datang sekali,
Jadi dia harus menunggu aba-abanya, meski mencemaskan keselamatan Kang. Karena PK mendapat kekuatan acak, seseorang harus tetap tinggal untuk mengulur waktu demi menghindari risiko. Setelah menempatkan So Juyan, sang protagonis bersiap menyambut PK yang datang menjebol dinding. Karakter utama menghindari tebasan pertama, lalu membalas dengan hantaman perisai telak, namun efek cuci otak Midrian membuat pola serangan PK ini sangat sederhana. Masalahnya, semakin lama bertarung, monster ini justru menjadi jauh lebih kuat. Kang juga tidak boleh membunuhnya sekarang, karena dia adalah bagian penting dalam rencana menjatuhkan Midrian. Usai duel sengit yang didominasi hindaran Kang, pertempuran masuk ke fase 2, di mana kecepatan PK meningkat drastis. Mulai terdesak, Kang meledakkan batu bercahaya tepat di mata PK, lalu segera berlari untuk mengulur waktu selagi musuh buta. So Juyan berteriak panik melihat penghalang mulai menyusut, namun Kang memintanya untuk tetap tenang dan menunggu. PK kembali mengejar dan menyudutkannya, memaksakan terus menahan gempuran, dengan perisai hingga suara detak jantung itu menggema lagi. Begitu musuh memasuki fase 3, inilah saatnya memberi aba-aba pada So Juyan. Gadis itu berlari kencang melintasi jembatan tepat sebelum penghalang benar-benar menyusut dan berhasil lolos. Saat Kang hendak menyusun, PK menjebol lantai untuk menghadangnya, namun tepat sebelum serangan mendarat, dia sudah menghilang ke dalam portal sambil memegang pistol. Tembakan dilepaskan, dan sedetik kemudian dia keluar dari portal lainnya. Dia menerobos kepungan zombie, menyambar tangan So Juyan, dan mengajaknya berlari kencang karena sang pembunuh ternyata masih hidup. Saat penghalang itu lenyap sepenuhnya, kawanan zombie bakal langsung memburu mereka. Gadis itu menyuruhnya pulang, tapi dia menolak dan bersikeras ke pengungsian sementara saat penghalang lenyap. Semua efek buruk PK pun lenyap, termasuk kendali pikiran milik Midrian. Membawa PK ke tempat pengungsian adalah Owlbear terbaik untuk mendulang tombol suka di video ini.